Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang paling mencuekanmu kini menjadi yang paling mencarimu, yang paling mencuekimu kini menjadi yang paling mencarimu. Sora akan selalu mengingatkan ya, bahwa pembacaan itu untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu energinya mau terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Masih izin dengan suasana masih recovery dari sakit aku ya. Mohon maaf kalau nanti mesti di pause dan sebagainya. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi dari siapa yang paling cuekin kamu tapi segini jadi paling nyariin kamu ya. Oke, teman-teman, kalau Sora lihat perjalanan hubungan kamu sama orang ini mungkin banget udah lumayan lama ya. Ada perbedaan umur di antara kalian. Kemungkinan besar dia bisa saja lebih tua ya dari kamu dalam pemikiran ataupun dalam umur gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya tampil dengan tampilan yang terkesan soft, lembut, tenang kayak gitu ya. Orangnya mungkin nggak begitu banyak bicara gitu ya. Dia juga mungkin saja sudah termasuk senior dengan banyak sekali pengalaman ya. Orang ini tuh sifatnya keras ya, mungkin susah mau berubah. Orangnya juga cenderung keras kepala. Orangnya juga kalau Sora lihat di sini bisa saja memang adalah seseorang yang punya banyak sekali masalah ya. Masalah, tapi orangnya juga penuh dengan keras hati dan ego ya. Orang ini mungkin saja kamu berdiri dengan third party situation, di mana orang ini mungkin saja adalah seseorang yang sudah memiliki suatu hubungan. Jadi kemungkinan kamu adalah orang ketiganya. Tapi untuk kalian para pasangan sah yang menonton, silakan disimak dan disesuaikan dengan kondisinya. Ingat, tidak pernah ada yang Sora bela atau Sora berkepihakan ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, kalaupun dia sudah menikah ya atau dia berpasangan, kemungkinan besar dalam pernikahannya pun ada masalah ya teman-teman. Oke? Ada masalah ya. Orangnya juga kekeh dengan keinginannya, cukup ngeyel dengan keinginannya. Dan di sini juga kalau Sora lihat ada yang mungkin bekerja berhubungan dengan kelautan, perkapalan, itu sangat mungkin sekali, atau bahkan dia punya bisnis sendiri ya. Orang ini secara intuisi dia terhubung sama kamu ya, secara terintuisi dia terhubung dan dia terkoneksi sama kamu. Kita coba lihat ya, ada situasi apa dalam hubungan kamu sama dia pada saat ini. Teman-teman, ini adalah ada hubungan yang banyak sekali keresahan, banyak sekali kegelisahan ya, banyak hal-hal yang mungkin buat gak tenang. Tapi ini juga bisa saja membawa energi ketidaktenangan bagi kamu ataupun bagi dia teman-teman ya. Secara hati, apalagi kalau sudah tahu ini situasi hubungan orang ketiga, memang tidak mudah, membawa banyak anxiety, nggak tenang, gelisah gitu ya teman-teman di sini. Tapi ini juga menandakan bahwa hubungan ini penuh dengan romantisme, penuh dengan cinta gitu ya. Tapi ada hati atau batin yang tidak tenang, mungkin karena ketidakjelasan dan adanya situasi orang ketiga. Ini juga ngomongin soal sikap ya. Jadi mungkin saja ada masalah, kamu mungkin mempertanyakan bagaimana pendiriannya dia dan kepastian hatinya dia teman-teman ya. Dan mungkin sekali kepada siapa dia mau memilih ya. Mungkin di sini kayak ada situasi di mana kamu butuh kepastian dari dia, atau situasi di mana dia itu mau pilih siapa. Kalaupun kamu tidak berdealing dengan seseorang yang third party situation, kemungkinan besar ada masalah dengan adanya pilihan divine feminim lain. Atau di sini mungkin saja dia punya masalah dengan yang namanya komitmen teman-teman. Kalau dia masih single, dia punya masalah dengan komitmen. Mungkin dia belum siap, mungkin dia punya kegelisahan soal masalah terikat dengan pernikahan, mungkin dia punya trauma dan sebagainya gitu ya. Dan di sini banyak sekali kalian itu perdebatan, mungkin ada banyak sekali omongan gitu ya. Yang mana mungkin masalah-masalah itu belum kelar tapi dia udah cuekin kamu. Oke? Tapi kita lihat di sini ya. Energi dari dia yang mendiamkanmu tapi kini jadi yang paling mencari kamu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, memang ya, walaupun usia dia mungkin ya ada perbedaan usia di antara kalian, meskipun dia mungkin lebih tua ya,
Tapi dia punya jiwa muda sebenarnya di dalam hubungan ini ya teman-teman. Dan orang ini memang mengalami suatu periode kenapa dia banyak nyuekin kamu. Karena dia itu kalau Sora lihat pingin benar-benar masuk ke dalam untuk berpikir keputusan apa yang mau dia ambil gitu ya. Apakah memilih kamu atau memilih pasangan sahnya gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi kayak mau benar-benar refleksi karena dia tidak mau menyesali keputusan yang dia ambil gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat dari awal kamu pun sudah tahu bahwa hubungan ini itu memang sulit ya. Jadi meskipun dia single pun ya tadi Sora ada bilang banyak kesulitan karena mungkin banget dia banyak masalah ya teman-teman. Dari tentang statusnya dia, tentang sikapnya dia, tentang keadaannya dia. Banyak obrolan kalian yang juga mungkin belum ketemu jalan keluarnya ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini ada situasi hubungan yang panas dingin gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada hubungannya situasi yang panas dingin, di mana kalian itu bisa menjauh lalu mendekat ya. Hubungan yang memanas selalu mendingin teman-teman ya. Nah itu adalah membuat kamu semakin merasa resah, gelisah dan bingung apa yang sebenarnya mungkin dia mau gitu loh ya. Bagaimana kelanjutan hubungan ini, apa sih pendirian dia sebenarnya gitu ya. Dan tapi kenapa kini dia jadi paling mencari kamu? Karena memang ada rasa kekosongan dalam jiwanya dia yang hanya bisa diisi sama kamu. Ada rasa keterbutuhan, ada rasa kekosongan yang sangat mendalam gitu ya, yang sangat-sangat dia butuhkan gitu ya teman-teman di sini. Ada perasaan kekosongan di mana nggak ada kamu itu hatinya ada yang bolong ya. Dan hatinya dia itu seperti terpanggil untuk berkomunikasi sama kamu karena ada energi kerinduan gitu ya. Jadi ini sangat mungkin orang ini akan berusaha menghubungi kamu lagi, entah menelpon, entah mau video call, entah chatting ya. Kenapa di sana ada energi kekosongan jiwa? Karena memang di sini ada energi soulmate. Jadi secara belahan jiwa, memang sangat mungkin sekali dia merasakan koneksi sama kamu. Jadi ketika kamu tidak ada, kekosongan itu terasa sangat-sangat kuat, ya. Dan dia kehilangan kebahagiaan dia ketika kamu tidak ada, ya, gitu loh ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa aku nggak happy gitu ya. Apalagi ketika tidak bisa bicara sama kamu, meskipun dia mencoba menahan-nahan diri, ternyata hati yang mencari-cari itu tidak bisa dibungkam dan kebahagiaan itu hilang, keceriaan itu hilang dalam hidupnya dia. Orang ini tuh merasa kalian itu memang situasinya dia gini. Kamu tuh ngerasa di sikapnya dia banyak berubah. Dia juga ngerasa sikap kamu banyak berubah ya. Mungkin kamu ngerasa dia itu sekarang lebih jaga jarak sama kamu. Dia juga mungkin ngerasa kamu kok sekarang lebih neken aku gitu ya. Jadi memang ada perubahan sikap di antara kalian yang terjadi ya. Dan kenapa ada salah satunya nyuekin kamu ya? Karena kalau Sora lihat dia itu belum siap mungkin dengan ketegasan yang kamu minta. Belum siap sama kepastian yang kamu pertanyakan gitu ya. Apalagi mungkin ada tekanan-tekanan dari kamu baik sengaja maupun tidak gitu ya. Atau kamu tidak pernah tahu kalau itu mungkin mulai terendus gitu ya dengan pasangan sahnya gitu ya. Dan di sini masih ada dia itu ternyata mengagumi kamu. Dia mengagumi keberadaan kamu, mengagumi sosok kamu di dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi itu yang semakin erat energi dia itu mencari-cari kamu gitu ya. Ini juga adalah energi dari seseorang yang sangat mungkin kayak merasa bersalah sama kamu. Paling tidak dia ingin minta maaf tentang sikapnya yang menghindari kamu, tentang sikapnya dia yang mungkin berubah. Terus ada energi di mana mungkin sekali dia tidak bisa memberi kepastian sama kamu ya teman-teman. Oke. Karena kalau Sora lihat dia itu ngalamin banyak sekali tekanan ya. Dengan situasi dan keadaan dia yang mungkin punya banyak masalah, apalagi untuk dia ya, yang khususnya third party situation ya, situasinya itu kan nggak gampang. Dia sudah terikat dengan sesuatu yang lain gitu ya. Jadi itu kenapa membuat dia menarik diri dan tidak mau merespon kamu, nyuekin kamu gitu ya. Karena memang juga di sini ada banyak banget masalah dalam pekerjaan dia. Jadi mungkin banget kerjaan dia pun lagi nggak lancar, kerjaan dia lagi banyak masalah, situasi dia juga lagi sangat-sangat sulit gitu ya. Jadi kayak lagi kehimpit sama banyak sekali keadaan dan situasi yang berubah gitu ya.
Dan dia ngerasa bahwa sekarang tuh situasinya nggak sama. Kalau sebelumnya masih baik-baik aja, sekarang tidak sama situasinya. Dan di sini banyak sekali dia merasakan energi penyesalan ya. Menyesali kenapa mungkin dari awal dia terlanjur terlalu dalam sama kamu. Mungkin dia menyesali kenapa dia berjanji sama kamu. Mungkin dia juga menyesali kenapa situasi seperti ini, ya. Tapi di sini dia cuma punya satu keyakinan. Kalau pada waktunya nanti, ini ada rencana dari waktunya semesta. Kalau memang kita mau jadi atau enggak, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, dia merasa itu semua sudah diaturkan sama semesta, dan dia berharap kamu mengerti prosesnya, gitu ya. Tuh, karena dia itu mau datang ke kamu, dia pingin bilang, ya, salah satunya dia pingin bilang untuk kita bisa nggak slow down, bisa nggak pelan-pelan, tanpa ada tekanan, tanpa ada situasi yang terburu-buru, gitu ya teman-teman. Karena memang dia merasa dia harus taking care dulu dirinya sendiri, yang masih dalam keadaan yang sangat sulit untuk ambil keputusan, dia di bawah tekanan, dan begitu juga mungkin kamu. Karena mungkin banyak trauma, apalagi di sini banyak dari mereka yang punya hubungan pun, relationship pun kan nggak bagus ya, pernikahannya banyak sekali masalah gitu loh teman-teman ya. Dan itu yang ngebuat dia juga jadi mau nggak mau trauma. Kamu orang ketiga, mau diseriusin juga nanti kalau sama dengan yang pertama gimana? Tapi kenyataan kalau dia masih punya perasaan sama kamu, itu memang sangat kuat. Ada love strike di sana, ya. Dan dia merasa memang dia itu si bodoh. Dia banyak ceroboh, tidak memikirkan banyak perilakunya dia. Banyak hal yang dia lakukan ke kamu, dia mengakui kebodohannya dia, teman-teman. Dan bagaimanapun juga, di satu sisi lain dia itu punya sisi skeptis atau pesimis bahwa hubungan kalian bisa berjalan dan working dengan situasi dan keadaan dia. Dia tuh kayak nggak yakin kalau dia bisa meninggalkan pasangan dia untuk kamu atau memfokuskan semuanya hanya untuk kamu, teman-teman. Ya, karena memang nggak mudah gitu ya. Bisa saja pasangannya itu bukan yang tipe gampang mau ditinggalkan begitu saja. Belum lagi omongan dari orang lain, dari keluarganya, dari teman-temannya, itu sangat mempengaruhi pikirannya dia, teman-teman. Ya. Dan dia tuh tapi di satu sisi lain dia merasa sangat-sangat tersiksa dengan perasaan dia sama kamu, ya. Karena ada rindu, ada keterbutuhan, tapi kejelasan belum ada, gitu ya. Apalagi di sini untuk kalian yang third party, dia sudah ada anak ya. Jadi itu semakin memberatkan dia untuk tidak mudah melepaskan situasi ini. Tapi gimana pun juga, dia rajin sebenarnya stalking kamu, mantauin kamu sekarang berada di mana, kamu sekarang gimana, ya. Dia mungkin akan bergerak ke arah kamu. Tapi memang pergerakan dia akan lebih kepada pergerakan yang diam-diam. Dia nggak mau gerasa gerusu, teman-teman, ya. Walaupun dalam kesendiriannya dia sangat-sangat kesepian. Energi yang dia rasakan ke kamu. Dia merasa sangat-sangat sakit. Karena dia mungkin harus menahan perasaan dia sama kamu, tapi dia terhimpit oleh situasi dan keadaan. Dia tuh pengen nyari kamu, terus jadi buat apa, Sora? Tadi Sora udah bilang ya, dia pengen ngejelasin sama kamu. Dia juga pengen minta kamu pelan-pelan slow down, gitu ya. Tadi yang Sora udah bilang sama kamu, bahwa dia sikapnya itu memang sekarang benar-benar nggak bisa bergerak banyak, dan dia berharap kamu masih lebih mau untuk mengerti dan memahami keadaan dia. Karena memang dia merasa, ya situasi ini nggak bisa aku ikutin semua pakai perasaan aku harus juga pakai logika aku. Dan dia mau bilang sama kamu bahwa dia sebenarnya udah nggak sanggup. Banyak sekali energi tekanan, ada energi yang sangat-sangat kuat, gitu ya. Tapi juga perasaan rindu, perasaan intens di antara kalian itu juga sangat kuat. Jadi ini banyak banget yang mau diomongin. Keadaannya dia stres tanpa kamu, mengakui kesalahannya dia, yang tidak bijak dalam bersikap sama kamu. Keadaan dia yang mungkin tertahan anaknya. Dan dia benar-benar bingung harus gimana dan belum bisa memahami keadaan dia. Jadi banyak banget kerumitan dalam hubungan ini. Dia nggak bisa move on dari kamu. Nggak bisa maju, tapi juga nggak bisa move on. Dia berharap situasi ini bisa berbeda. Walaupun dia nggak tahu itu kapan ya.
Dan dia tahu pada akhirnya memang keputusannya atau jalan keluarnya ada di tangan kamu gitu loh. Di tangannya dia. Dan memang dia belum bisa ambil satu keputusan. Jadi ini energi dari seseorang yang memang butuh kamu dengan segala kerumitannya. Dia mau datang lagi ke kamu, tapi dia belum bisa firm atau belum bisa bulat dan tegas dengan keputusan dia. Yang pasti dia mau minta maaf karena dia memperlakukan kamu dengan salah. Dia seharusnya tidak nyuekin kamu. Dia kenapa memilih menghindar? Karena dia tidak siap bicara sama kamu, teman-teman. Ya, jadi makanya ketika dia datang, dia mau jelasin semuanya. Kalau dia sudah tidak sahan banget dengan segala kerinduan dia sama kamu, dengan perasaan dia yang campur aduk, jadi apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Teman-teman, ini akan menjadi suatu kisah cerita cinta yang sangat panjang perjalanannya, ya, karena akan banyak proses di sana. Ini mungkin sekali akan lepas perlahan ya, dengan waktu gitu ya. Mungkin kamu harus mengikhlaskan orang ini gitu loh. Karena ini memang sebenarnya energi twin flame sangat kuat. Tapi persatuan yang terjadi itu juga sangat rumit. Tuh, karena terlalu banyak konflik. Kamu juga mungkin mengalami banyak sekali konflik batin, teman-teman. Dan kalau kamu paksakan terus, konflik batin kamu tidak akan kelar-kelar dan tidak selesai gitu ya. Jadi dia mau datang, mau sampaikan yang tadi, dan dia akan ngomong apa adanya sama kamu, kepasrahannya dia. Dan mungkin sebenarnya hati nurani kamu yang terdalam juga tahu pada akhirnya kamu harus membuka diri untuk orang lain. Orang ini akan datang jelasin yang tadi Sora udah jelasin panjang lebar untuk kamu. Tapi mohon maaf gitu ya, kalau untuk kejelasan hubungan dengan dia gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini, itu akan membuat kamu mengalami rasa sakit, menahan segala sesuatu yang tidak bisa ditahan. Ya, cobalah lihat dengan sudut pandang lain. Orang ini mau datang, paling nggak dia mau jelasin situasinya. Ya, karena kalau Sora lihat di sini dia tidak mau lagi sembunyi, dia pengen ngomong sama kamu ini apa adanya. Ya, kalau kamu mau terima dia, ya kalian terus dalam situasi yang tadi Sora udah bilang, dalam ketidakjelasan dan apapun yang tadi Sora udah jelasin panjang lebar. Tapi kalau kamu mungkin pingin sesuatu yang baru, kamu menyadari kalau kamu sorry ini nggak Sora ambil, belum siap. Kalau kamu tidak bisa menggenggam sesuatu yang nggak pasti, mungkin saatnya kamu harus selamatin diri kamu. Ya, mungkin tetap masih bisa jadi teman. Ya, karena sulit kalau dipaksakan terus. Ya, karena kamu jadi seperti nyangkut ke orang yang gak jelas, tapi kamu sendiri gak bisa ketemu sama orang baru karena kamu belum kelar sama dia. Itu nasihat dari kartunya Sora. Gak usah dipikirin kapan dia datang, karena dia memang pasti akan datang kok, untuk menjelaskan semuanya, mengungkapkan isi hatinya, tekanan hatinya yang sangat amat banyak. Tapi balik lagi ke kamu gitu ya. Orang ini bukan gak sayang, orang ini sayang, tapi situasi yang rumit tadi membuat dia tidak bisa ngambil keputusan. Kalau kamu gak mau digantung terus, silahkan kamu coba sudut pandang lain dan lepaskan gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya sekarang pun banyak dari kalian yang sudah mendengarkan ini banyak konflik batin, karena tahu pada akhirnya memang mungkin harus melepaskan gitu loh. Karena energinya juga mungkin gak sehat untuk kamu dan untuk dia. Ya kalau memang kamu bisa menerima dengan ketidakpastian, ya bisa dijalanin gitu loh ya. Tapi ya begini apa adanya Sora bacain. Oke? Mungkin bisa jadi pertimbangan kamu. Kita lihat zodiaknya. Scorpio, Libra, Leo, Pisces, Aries, Cancer, Gemini, dan Capricorn. Dan juga ada Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini mungkin bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet saya, bisa jadi plat nomor kendaraan. Dicek ya, dengan mendetail, oke? Dan teman-teman yang kepingin beli kartu, pingin beli alat-alat pembacaan, ya, pingin personal reading atau pingin booking baca bazi, semua bisa di Instagram Sora, @sora_tarot di Instagram. Untuk teman-teman yang belum follow juga boleh follow. Kalau mau tahu jalan hidup pakai bazi, personal reading juga bisa. Semua bisa di Sora Tarot, oke? SNL, EP, GYT, NZ, IVURD, ada yang masih menjadi rahasia, dan A. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir.
Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai ketemu lagi, Sarah. Bye-bye.